Kalau misalnya kita bicara tentang UMKM, notabene kan kebanyakan UMKM Indonesia sekarang itu masuk ke marketplace ya, masuk ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan segala macam gitu. Ketika mereka melakukan penjualan, mereka punya profit lumayan banyak lah katakan gitu ya. Mereka bisa dapat ya 20 juta atau 30 juta per bulan misalnya. Lalu apa sih sebenarnya yang mereka dapat selain mereka dapat PT, selain mereka dapat money? Nggak dapat apa-apa. Yang punya datanya itu siapa? Yang punya datanya ya mereka-mereka itu, si marketplace yang gede-gede itu yang punya data. Si marketplace itu punya data siapa yang beli produknya, kategori produknya apa saja. Lalu berikutnya adalah alamat si alamat si pembelinya itu di mana dan segala macam. Akhirnya si marketplace itu mereka bisa memetakan gitu loh. Oh, ternyata untuk kategori hijab ya. Kategori hijab, kategori baju koko, kategori sarung, alat ibadah dan segala macam itu pembelinya di Indonesia yang paling banyak adalah let's say di Cirebon. Gitu ya. Dan mostly mereka yang berumur antara 25 sampai dengan 35 tahun. Tetapi sebagai kita si penjual, orang yang berkontribusi menghasilkan produk lah katakan gitu. Kita punya konveksi sendiri gitu ya. Terus kita dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa kita. Kecuali ketika Anda memiliki satu akses account-nya itu adalah account super seller gitu ya. Para marketplace itu ngebuka API untuk bisa kita dapetin pelanggan kita siapa, mereka dapetnya di mana. Tapi itu cuma limit. Karena saya pernah melakukan koneksi ke API-nya itu ya, para marketplace yang besar-besar itu kita dapatnya ya seadanya aja gitu loh. Nah, oleh karena itu saya sayang sekali kalau misalnya UMKM Indonesia hanya rely on marketplace. Mereka hanya memikirkan saya dapat profitnya gede yang penting gitu ya, tetapi dia tidak mendapatkan trennya dari produk kategori yang mereka punya itu trennya tuh ke depannya gimana. Historical yang terjadi saat ini tuh dengan produk-produk yang mereka seperti apa gitu. Apakah itu nanti mereka butuh atau enggak? Seharusnya mereka butuh. Dari situ akhirnya kalau misalnya kita bisa tahu trennya, akhirnya kita bisa membuatkan satu buah strategi. Oh, ternyata untuk produk kategori saya punya 5 kategori barang yang saya jual. Ternyata kategori yang satu itu pembelinya paling banyak adalah Sulawesi. So ketika kita punya itu, apa yang perlu kita lakukan? Berarti kan gimana caranya kita melakukan marketing campaign, kita melakukan mau pakai Google Ads kayak, mau pakai Instagram Ads kayak, mau pakai Facebook Ads kayak, apapun itu gitu ya. Kita petakan dulu bahwa kategori satu itu ya kita kalau bisa pakai bahasanya orang sana. Orang-orang Sulawesi. Gitu. Kalau misalnya kategori produk kita yang kedua itu adalah ternyata paling laku di daerah Sumatera Barat. Loh, kenapa kita nggak gunakan bahasanya orang sana gitu? Secara secara bahasa sukunya, lalu kita juga tahu gimana cara melakukan pendekatan dari orang-orang sana dengan cara-cara yang tepat. Nanti itu strategi marketingnya segala macam ya belajarnya sama Mas Saiful Islam karena nginboundnya kan di situ gitu loh. Kalau saya kan lebih ke bagaimana memanfaatkan data transaksi yang selama ini kita miliki itu menjadi satu buah modal kita untuk bisa melakukan strategi bisnis ke depannya. Nah, ini yang sangat-sangat jarang terjadi di UMKM, apalagi di Indonesia.